Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farah Afidya, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut Robert Zeiss, Miller and Zeller, dan Tyler. Menurut Robert Zeiss, kurikulum adalah suatu arena pertandingan tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna untuk menggapai garis finish yang ditandai dengan pemberian gelar atau ijazah. Pengaruh definisi ini sangat besar, bahkan masih bertahan dalam praktik pendidikan modern hampir seluruh dunia. Yang kedua adalah Miller and Zeller. Kurikulum menurut Miller and Zeller yaitu sebagai rangkaian interaksi sadar yang bersifat eksplisit maupun implicit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Yang ketiga adalah Rob Taylor. Semua kegiatan belajar siswa yang telah direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Menurut Taylor, dalam Answer adalah pengalaman belajar ialah pengalaman yang diperoleh dan dialami oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan interaksi dengan konten dan kegiatan belajar. Dan materi yang kedua adalah konsep kurikulum. Konsep kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai idea atau konsepsi bersifat dinamis dibandingkan dengan kurikulum lainnya, yaitu yang keempat tadi. Kurikulum dalam arti ide berkembang sangat cepat. Misalnya, semakin tinggi pendidikan seseorang dalam berbagai disiplin ilmu, maka ide-ide kurikulum yang dihasilkannya semakin baik, kompleks, luas, dan kaya. Demikian pula sebaliknya, semakin sempit pendidikan seseorang, maka semakin sempit ide kurikulum yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah kurikulum sebagai rencana tertulis. Kurikulum sebagai rencana menurut Zeiss Planned Learning Experiences atau rencana pengalaman belajar siswa. Kurikulum ini mudah terlihat dan dapat dipahami karena tertulis atau sudah berbentuk dokumen. Sebenarnya kurikulum ini banyak mendapat perhatian dari berbagai sarjana sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Bahkan kurikulum ini berlaku untuk jangka waktu yang lama atau mungkin dalam waktu yang dekat dilakukan perubahan tergantung desakan kebutuhan iptek. Dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai kegiatan belajar. Kurikulum sebagai program belajar atau program of studies. Pelaksanaan kurikulum sebagai program belajar pada hakikatnya mewujudkan program pendidikan agar berfungsi mempengaruhi peserta didik menuju tercapainya tujuan pendidikan.
Bagaimanapun baiknya program pembelajaran tanpa direalisasikan akan sia-sia, bahkan itu hanya sebagai dokumen mati. Yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu tes atau non-tes. Penggunaan tes dan non-tes adalah perlu memperhatikan jenis kompetensi atau keterampilan yang akan diujikan, apakah itu kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Jenis kompetensi ini harus sudah benar-benar terukur dengan jelas pada indikator. Indikator ini merupakan bentuk operasional dan kompetisi yang harus dicapai setelah selesai pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang atau belum bisa memahami, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.